Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feani Nurida Putri dari kelas D3 PJJ AKC 2019 dengan NRP 2103197115. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis kreatif dan inovatif dalam melengkapi tugas dari mata kuliah keterampilan komunikasi. Nah, ide yang akan saya paparkan di sini yaitu tentang startup bisnis properti atau hunian dengan menggunakan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Langsung saja kita ke pembahasannya. Topik pembahasan yang akan saya jelaskan di sini saya bagikan ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu kelebihan dan masalah yang akan terpecahkan. Kemudian yang kedua, skema dan bagaimana untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu bagaimana bertahan terhadap kompetitor. Dan yang keempat yaitu bagaimana perkembangan bisnis di masa depan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai kelebihan dan masalah yang akan terpecahkan dari ide bisnis ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja. Alih-alih menggantikan kinerja manusia dengan mesin, menurut saya itu kurang tepat. Karena dengan adanya bisnis ini, kita akan menggabungkan atau mengkolaborasikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Kemudian yang kedua yaitu ada kemudahan. Kemudahan di sini berarti dengan adanya bisnis ini akan memberikan kemudahan bagi klien ataupun bagi si pemilik bisnis properti ini. Misal contohnya, klien dan si pemilik bisnis properti ini sangat sulit untuk bertemu dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Nah, dengan adanya bisnis ini, klien dan si pemilik bisnis properti tidak lagi kebingungan untuk mengatasi yang berkaitan dengan jarak. Dan dengan adanya bisnis ini, klien dapat secara mudah mengkostumasikan rumah atau hunian yang ia inginkan. Dan kemudian yang terakhir itu ada mendongkrak omset penjualan. Bagaimana tidak? Secara logika, apabila klien dengan mudah mengkostumasi rumah yang ia inginkan, maka ia tidak perlu memikir terlalu lama untuk menggunakan properti yang ditawarkan oleh si perusahaan atau pebisnis properti. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu terkait skema. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara universal terkait dengan si pebisnis atau perusahaan dengan si klien atau calon pembeli. Nah, di sini si pebisnis atau perusahaan akan menyediakan kebutuhan yang akan ia sajikan ke dalam teknologi AR dan VR. Misal dari desain properti, warna properti, tekstur dari si properti, dan hal lain sebagainya. Kemudian ia akan mengambil gambarnya secara 360 derajat. Dan setelah itu ia akan mengkonversinya menjadi file. Nah, file inilah yang akan dibagikan kepada si calon pembeli atau klien. Kemudian dari sisi klien dapat secara langsung menonton showcase 3 dimensi yang diberikan oleh si pebisnis atau perusahaan dalam bentuk file yang mana si klien dapat menontonnya dengan menggunakan perangkat yang mendukung file VR atau IR-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah keuntungan dari ide bisnis ini. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Ya, karena efisiensi waktu adalah keuntungan dari kedua belah pihak. Dari adanya keuntungan ini, maka kedua belah pihak tidak perlu lagi atau tidak harus bertemu, yang mana untuk bertemu pastilah membutuhkan waktu senggang antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi biaya.
yang mana efisiensi biaya ini merupakan keuntungan juga bagi kedua belah pihak. Karena yang pertama, si pebisnis atau perusahaan pasti akan memerlukan alat untuk menyajikan properti yang akan ia tawarkan kepada si klien, yaitu berupa properti fisik. Pasti untuk membangun si properti fisik ini, si pebisnis atau perusahaan membutuhkan modal terlebih dahulu. Klien juga tidak perlu mengeluarkan biaya, misal biaya transport untuk bertemu dengan si pebisnis atau perusahaan properti. Kemudian yang ketiga adalah keuntungannya juga bagi kedua belah pihak. Yang pertama yaitu si klien dapat memilih desain properti hunian sesuka hatinya atau sesuai dengan keinginannya. Kemudian dari sisi pebisnis atau perusahaan, ia juga tidak memerlukan beberapa layout untuk menawarkan. Topik selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai ide untuk tetap bertahan dengan kompetitor. Yang pertama yaitu ada branding, yang mana branding ini adalah usaha untuk terus mempromosikan atau memperkenalkan dan juga harus memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh si klien atau si calon pembeli. Kemudian yang kedua yaitu update pengembangan. Update pengembangan di sini adalah maksudnya si pebisnis atau perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan yang ada demi tercapainya tujuan untuk memenuhi keinginan dari si klien. Kemudian yang ketiga yaitu dari perkembangan yang ada haruslah kita tetap menciptakan inovasi dan variasi baru. Kemudian yang keempat, haruslah menerapkan konsep give and give. Kenapa harus give and give? Kenapa tidak take and give? Tidak. Di sini yang kita perlukan selain si klien mengeluarkan uangnya untuk membeli produk yang ia sukai dari perusahaan, maka perusahaan atau si pebisnis properti tidak hanya memberikan apa yang si klien minta. Jadi misal kita memberikan potongan atau memberikan bonus berupa properti lain, misal sofa atau properti-properti lain yang berhubungan dengan properti hunian yang si klien suka. Kemudian yang terakhir yaitu harus menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Walaupun kompetitor lain adalah saingan kita, kita harus juga bekerja sama dengan dia sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya hal ini akan semakin memperkuat bisnis yang sedang kita jalani. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang perkembangan bisnis kita di masa depan. Yang pertama yaitu ide bisnis atau startup bisnis menggunakan teknologi AR atau VR ini akan merubah pola konsumsi di masyarakat. Misal nih, yang awalnya masyarakat ingin membeli properti hunian itu harus datang ke perusahaan tertentu dengan melihat secara fisiknya, maka dengan adanya bisnis ini akan memberitahu si klien tentang adanya teknologi yang akan memberikan kemudahan bagi klien maupun pebisnis atau perusahaan. Jadi klien tidak perlu datang untuk sekedar melihat secara fisiknya atau memilih bahkan mencobanya, karena semua sudah divisualisasikan dengan menggunakan teknologi AR ataupun VR, dan klien dapat memutuskan secara cepat apabila properti hunian yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan cocok atau tidaknya. Kemudian yang kedua, perkembangan bisnis ini akan menjadi pemasaran di masa depan. Bagaimana tidak, platform ini membangun ketertarikan antara brand, konsumen, pengemasan, dan pelayanan jasa atau produk yang ditawarkan. Saat sebuah konten marketing terasa sangat nyata,
maka engagement pun semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu bisnis ini akan menjadi investasi teknologi. Mengapa demikian? Karena kecanggihan yang ditawarkannya akan menjadi daya tarik tersendiri serta strategi tersendiri bagi si pebisnis ataupun perusahaan untuk mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat atau klien. Untuk peluang investasi dari IR ataupun VR di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat tinggi, bahkan meningkat di setiap tahunnya. Bahkan tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga seperti itu. Tidak ada yang berbeda dari segi penggunaannya, maka dari itu pasarnya terbuka sangat lebar. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari ide bisnis yang saya pikirkan. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dan bahkan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.